Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di cerita serem. Ya pemirsa YouTube, pada kali ini sesi kesekian, bahwa di sini ada kita ceritakan cerita serem. Yang ada di antara kita sekarang adalah Kang Didin sebagai narasumber selanjutnya. Selamat datang Kang Didin. Iya. Setiap segmen kita melaksanakan cerita serem, itu pasti semua orang pernah mengalami yang namanya cerita serem. Mulai dari keadaan kita dalam keadaan tidur, kita sedang berjalan, kita ada dimanapun, pasti yang namanya kejadian serem pasti ada. Mungkin Kang Didin bisa diceritakan. Iya, silakan Kang Didin. Jadi malam Jumat waktu saya hujan-hujan itu malam Jumat hujan-hujan itu sekitar habis makan loh, saya jam setengah 8, jam 12-annya itu udah nggak karuan tuh ya itu. Nah berhubung juga makanya habis makan pedas ya, terus saya tuh nggak enak gitu perasaan. Jam 12 malam. Jam 12 malam itu malam Jumat itu. Nah, pas itu udah lapis, udah nggak enak banget, main gimana sih, kayak terasa habis makan pedas, buang air besar. Nah malam itu juga di tanggal 9 itu apa WC rumah itu mampet, sebulan itu WC rumah mampet ya, sebulan WC rumah mampet. Nggak mau dong, orang mau buang air besar itu mau gimana lagi gitu, sedangkan aja WC rumah mampet, nggak bisa ini balik lagi. Malam itu udah sebulan WC rumah mampet, wah udah nggak karuan itu pikiran mau kemana gitu, buang air besar. Ada nih buang air besar, nah di lokasinya itu WC umum biasa, ada RT semuanya juga buang air besar ataupun cuci kakus di situ. Ya udah saya sana tiba-tiba Itu agak jauh dari rumah. sekitaran berapa ya, pokoknya khusus dewasa berapa meter gitu, 15 langkah lah, 15 langkah. Dan juga itu malam itu gerimis, kalau dibilang gerimis ya, udah malam Makin mencekam ya. udah malam Jumat. Iya malam Jumat gitu. Seperti sekarang nih pemirsa, malam Jumat. Iya. Yang lebih parahnya lagi Pak, di WC umumnya itu belakangnya itu kuburan warga, bukannya kuburan umum, kuburan warga yang buat anak kecil. Warga-warga di sana yang udah lama gitu, jadi makam apa tapi pribadi gitu. Iya. Itu pas banget belakangnya Pak, sudah belakangnya. Nah saya nggak mau mikir ke yang ini dulu lah, yang horor sana kayak gitu. Saya tenang lah, bawa ada tuh ayo ember, ayo dari gede tuh Pak, bawa sana. Suasananya sejuk lah kalau dibilang. Masuk Kak, saya lumayan merinding nih Pak saya. Cerita kayak gini ya, ini malam Jumat juga kali ya. Merinding juga nih. Wah, di dalam hawanya udah beda Pak, udah beda.
tadinya sejuk atau itu udah kok hangat gitu di ruang mes itu. Udah berapa lah, udah berapa menit lah di situ, udah 3 menit, udah hampir mau selesai. Udah hampir mau selesainya itu saya yang nggak karuan, kok ada suara tahlil Pak di belakang MCK itu, MCK yang umum itu. Jam 12 malam Jam 12 malam ada suara tahlil. Iya, kayak orang ngangkat ini sih apa? Keranda. Oh, iya. Jadi kayak ada orang yang tahlil tapi ngangkat keranda gitu Ya, keranda yang tahlil itu. Yang lah, ya. Itu suaranya banyak gitu ya. Banyak Pak. Ramai. Padahal di situ udah jam 12 malam, suasana hujan juga. Artinya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada suara seperti itu ya. Saya baru sadarnya itu di dalamnya itu jam 12 itu, jam 12.05 lah. Saya ingatnya, wih, malam Jumat. Malam Jumat, langsung pikirnya kemana-mana. Lama-lama suara taringnya itu dari pelan Pak, dari pelan sampai kenceng, sampai deket gitu Pak. Dari belakang gitu misal. Kalau satu orang, 2 orang suara taring, wajar lah Pak, kajian. Tapi kan nggak wajarnya juga kan. Rame banget gitu ya. Rame, udah gitu malam, setengah malam gitu Pak. Itu loh, ya kalau dibilang nggak wajar ya, kok rame kayak tanda enggak sih orang bawa keranda gitu dari jauh, tiba-tiba lama-lama deket gitu, dari kecil suaranya gede gitu, nggak sendiri juga, jadi kayak rame-rame gitu Pak. Sudah langsung itu saya ingat langsung, wah malam Jumat nih, wah udah saya buru-buru tuh, ya kan, saya buru-buru cuci semuanya. Udah saya pakai celana, saya tinggalin Pak, saya tinggalin. Udah saya pikirnya nggak ketahuan gitu, pas saya tinggalin kayak gitu, udah ember sama gayung semuanya udah saya nggak mungkinin Pak, sebab kata orang sih emang di belakang rumah itu emang. Tapi sempet itu sekeluar dari toilet itu melihat sekeliling gitu. Wah, karena mungkin ada rame-rame gitu kan pasti penasaran Pak, benar. Sempat melihat sekeliling itu. Lihat cuman kayak semacam hujan, kayak gerimis rintik-rintik gitu. Tapi dilihat kanan kiri kok kosong gitu Pak. Kosong. Di belakang gelap gitu, namanya kan makam gitu. Nah, saya langsung udah pakai celana, saya mau enggak, barang-barang saya tadi saya bawa MCK itu saya tinggalin Pak. Ditinggalin ya, saking takutnya ya. Karena juga kayak pas dikit aja juga apa-apa. Malam Jumat bener-bener. Jadi begitu selesai dari toilet, suara-suara itu masih ada tuh Bang? Udah nggak ada. Kalau pas saya lagi udah beres-beres, udah ini, saya pakai langsung pakai celana di luar itu udah nggak ada. Pas sudah saya keluarnya itu kok nggak ada suara gitu, cuma di dalam situ doang gitu. Iya. Rame gitu, dan sekeliling nggak ada. Wah, ini apa mungkin saya lagi isengin gitu Pak ya? Iya. Emang kata orang sih, penduduk sayanya itu dibilang tempat itu emang benar-benar Pak, benar-benar. Ya karena memang di MCK itu sekitarnya tuh makam ya, di belakang itu makam. Jadi memang sering terjadi tuh orang cerita-cerita yang sering kayak gitu. Banyak kejadian. Pernah ada yang cerita apa lagi dari tetangga dekatnya itu? Ada teman saya ke belakang, jam 2:30 pagi dia kebelet Pak. Emang rumahnya itu
agak deket sama saya juga. Emang dia tapi kamar mandinya emang di situ buat mandi cuci kaktus deh di situ. WC kamar itu. Dia bilang dia mau buang air kecil. Kecil. Ya, nggak di dalam lagi Pak, karena di dalam itu dia nggak bawa air, dia cuman ini doang, buang air kecil doang. Di makam itu ada pintu Pak. Ada pintu buat masuk makam itu ada pintu Pak. Oh, di belakang toilet itu. Di belakang toilet tuh, di belakang pintu ada pintu buat masuk makam itu. Dia ngeliat putih, kayak sejenis itu gitu Bang, yang saya tunggu-tunggu itu. Lari. Habis kencing, dia ngeliat di depan pintu itu, langsung lari. Jadi dia buang air kecilnya nggak di toilet? Enggak, di ya mau di depan pintu itu. Itu iya, itu nggak sopan. Iya. Jadi orang yang gimana ya, emang benar nggak sopan Pak, yang benar. Tapi udah berat ya, di mana juga nggak mau air juga dia. Udah kebelet, udah orang tangguh, mau pagi juga dibilang. Dia dikiranya biasa gitu. Tapi nggak taunya dia tampakin. Oh, jadi istilahnya itu emang tempat bener-bener ini ya, Bener-bener Pak itu. bener-bener serem juga sih. Enggak sekali. Dua kali. Nggak satu orang dua Nggak satu orang, dua orang. nggak sekali dua kali. Itu Ada sering juga terjadi pendatang, kayak Pak. begitu. Pendatang juga Ada ada, juga pendatang. ditampakin juga. Kalau tampakin, kalau yang itu kan orang lama yang kencing itu. Nah kalau yang ditampakin itu orang-orang lama. Nah ini orang baru Pendatang. Ya sama kejadian buang air besar gitu. Tapi ya masih jam berapa sih ya? Jam 10 lah. Tapi suasana sepi, selalu sepi di sana, dan penerangan juga kurang di sana. Jadi Pinggir jalan raya. enggak, malah di dalam itu, di dalam kampung itu. Sama kejadian, tapi dia nggak terlalu malam juga seperti saya. Dia kenapa tuh? Pada saat ke toilet itu. Itu buang air besar. Dia sambil dengerin musik. Kok ada orang suara tapak kaki Pak? Ada orang suara tapak kaki, tapi tapak kakinya beda Pak. Kayak orang tuh gitu. Jadi kayak nginjek bumi gitu. Iya. Tapi bukan tapak kaki Pak, kata dia. Itu dia langsung dia buka musiknya itu. Dia pakai headset ya, pakai headset gitu. Karena dia tahu, katanya dia kan pendatang baru, walaupun itu kan dia siangnya atau apa, dia sering buang air mandi, cuci tato, mandi, tahu dia. Dan dia mungkin pernah dengar cerita-cerita warga sekitar gitu ya. Iya, warga sekitar. Jadi dia nggak mau pikiran macam-macam, dia pakai headset supaya pikiran macam-macam Pak. Dia makin heran gitu, kok yang rusak ataupun ada suara kaki yang benar gitu, tapi nggak mungkin kan. Misalnya kalau ada biasanya udah jam 10 ke atas jarang ada Pak. Buang air ataupun Pada takut. iya, jarang ada. Akhirnya dia langsung kabur. Buka headset, nggak ada beneran. Dia sengaja. Iya. Dia penasaran lah. Penasaran sekali, dua kali, tiga kali, langsung dia sadar Pak. Wah, bener nih. Nggak wajar. Bener nih. Udah wajar lagi nih, bener nih. Nah udah pas udah itu dia langsung langsung beres-beres. Kalau saya kan saya tinggalin tuh barangnya sampai pagi. Sampai pagi saya balik lagi.
Ini dia langsung beres-beres, dia sadar loh Pak, dia sadar, dah pulang langsung lari gitu. Dilihat sekeliling juga nggak ada siksa. Wah, emang itu Jadi mungkin suaranya itu kalau kita mendengar cerita nggak terlalu serem, mungkin bagi yang merasakan itu Pak, orang yang ngontrak itu langsung pindah Pak. Oh, langsung pindah Malam itu besokannya. besokannya dia langsung nyari kontrakan lagi karena dia nggak mau terganggu ataupun apa gitu, dia langsung pindah. Lumayan juga Pak itu. Iya. Wah, lama juga nih kita udah ngobrol nih. Iya Pak. Udah 15 menit lebih nih. Jadi pemirsa, di sini cerita tentang sebuah toilet ya yang ada di satu tempat, dan kebetulan itu toiletnya itu bertepatan dengan adanya makam. Jadi di sini kalau kita bisa beranalisa ya, mungkin yang di makam itu merasa ini kotor gitu ya, jorok gitu. Jadi walaupun mereka sudah di alam kubur, ya tetap mereka merasakan kalau ada yang jorok atau yang kurang bersih lah ya, najis lah bahasanya. Itu mereka juga kayaknya nggak senang juga, Kang Didin. Iya. Merasa terganggu juga. Makanya pada saat ada yang benar-benar jorok, nggak sampai dibersih, nggak siram atau apa, pasti diganggu. Seperti contoh yang tadi melihat sosok pocong itu, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu Kang Didin. Ya pemirsa, mungkin sampai di sini dulu cerita serem pada kali ini. Mudah-mudahan di segmen selanjutnya ada narasumber yang bercerita lagi untuk cerita serem pada kesempatan yang lain. Jangan lupa like, subscribe ya, kalau di komen dan share, terutama bagi yang punya cerita serem pun boleh di komentar ya, di komentar. Siapa tahu nanti kita ceritakan di sini, atau nanti siapa yang mau menjadi narasumber ya hubungi saya ya di cerita serem. Ya demikian Kang Didin, terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di cerita serem.